Khusus untuk Shen Kui, dia tidak dilahirkan kuat, tetapi keturunannya benar-benar dapat bersaing dengan istana surgawi dari master legendaris Kaisar Surga, serta 3.000 alam dan wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, Putri Wenxing melihat buah dewa yang setengah dimakan di tangan Shen Kui, dan berkata dengan terkejut, "Tunggu. Jika kamu mengikuti ini, takdir akhir dari leluhur pertama juga akan berubah." Mata Qin Yichen berkedip, "Ya." Menurut catatan, keadaan terakhir dari leluhur pertama Kaisar Ke mungkin adalah misteri alam Tao, yaitu melangkah ke alam Tao. Dan sekarang, buah ilahi yang diberikan Wenxing kepada leluhur pertama sangat bermanfaat bagi leluhur pertama. Jika tentara Dao lainnya, atau teknik Dao yang kuat yang dibuat oleh keturunan klan Kaisar Ke, seperti 36 tangan Kaisar, diteruskan kepada para dewa, maka kekuatan leluhur pertama klan Kaisar Ke harus lebih besar dari yang tercatat di generasi selanjutnya. Lebih bertenaga. Tapi memikirkan ini, Qin Yichen tidak bisa menahan cemberut. Jika ini masalahnya, bukankah ini merupakan sanggahan ruang waktu? Tahukah Anda, 36 tangan Kaisar ditemukan oleh keturunan klan Kaisar Ke. Dewa asli sama sekali tidak dapat diakses. Tetapi perubahan apa yang akan mereka bawa kepada para dewa sekarang? Dan itu diwarisi oleh leluhur kedua Kaisar Ke, keturunannya lebih dari 200 juta tahun kemudian. Lalu, sebagai keturunannya, bagaimana dia bisa mewariskan kepada leluhur pertama? Jika ini masalahnya, apa yang akan terjadi? Tidak ada yang berani memastikan konsekuensi ini, apalagi menebak, dan tidak berani mencoba dengan mudah. Selain itu, saya tidak meragukan keaslian leluhur asli, tetapi celah ruang waktu yang kita lintasi benar-benar melintasi kita kembali ke celah ruang waktu. Ke Tiangxuan mengerutkan kening. "Tianxing, maksud Anda, sebenarnya, di dunia ini, ada alam semesta lain, yaitu alam semesta tempat kita berada sekarang, dan ada juga keberadaan leluhur pertama." Qin Yichen menggelengkan kepalanya sedikit dan juga tidak yakin. "Anda seharusnya berbicara tentang alam semesta paralel. Ketika saya memindahkan waktu dan ruang, saya kadang-kadang melihat sekilas, tetapi kemungkinan ini sangat kecil. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menentukan apakah ini adalah dunia lebih dari 200 juta tahun yang lalu, atau apakah mereka menemukan penglihatan yang tidak terbayangkan karena celah dalam ruang dan waktu." Apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa setelah lama terdiam, Shen Kui memimpin dan berkata, "Saya pikir, saya seharusnya tidak mengubah takdir saya. Menurut apa yang Anda katakan, akhir saya setidaknya akhir hidup saya, dan saya bisa melihat jejak kekuatan Taoisme. Yang paling penting adalah kau, anak-anak dari klan kami. Setelah lebih dari 200 juta tahun, adalah seorang kaisar, dan yang kuat itu seperti awan." Shen Kui tiba-tiba menjadi khusyuk, bahkan sekarang dia pertama kali mendengar tentang konsep ras. "Dari celah antara aku dan kamu, dan kemudian untuk mengembangkan apa yang kamu sebut klan kaisar, selama periode ini, klanku telah menghabiskan 200 juta tahun, ingin melalui banyak pasang surut. Tidak mudah bagi ras saya untuk melawan semua ini, dan jika itu mengubah saya. Menurut Xiao Yufeng, hal yang tidak terlihat ini disebut takdir. Begitu takdirku berubah, akankah ada liku-liku di masa depan klan Kaisar Ke?" Shen Kui berkata dengan sangat serius, "Jadi, apakah Anda benar-benar datang kepada kami lebih dari 200 juta tahun yang lalu? Mari kita bertemu. Atau celah waktu dan ruang itu memungkinkan Anda untuk bepergian dalam pemandangan zaman prasejarah. Saya berharap takdir saya tidak akan mudah berubah, meskipun saya tahu bahwa Anda semua untuk kebaikan saya sendiri. Pikiran Tuhan sangat sederhana. Takdir adalah yang paling tidak pasti dan luar biasa. Sebagai orang pertama dari klan Shen Kui, dia telah menjadi lebih kuat. Bukan berarti klan Kaisar Ke akan menjadi lebih kuat, dan itu secara langsung akan membuat klan Kaisar Ke menjadi istana surgawi setelah 200 juta tahun. Tetapi klan Kaisar Ke saat ini, meskipun dia belum menggulingkan pengadilan surgawi, masih mengalami perjuangan kaisar, dan bahkan sebagai leluhur pertama, dia hampir mati. Tapi setidaknya semua ini membuat Shen Kui cukup puas, bahkan bangga karenanya. Qin Yichen juga terdiam. Memang takdir berubah. Tidak ada yang bisa menebak. Apalagi pergantian dewa juga akan mempengaruhi generasi anak berikutnya, dan seterusnya. Sudah ratusan juta tahun sebelum klan Kaisar Ke bercampur sampai hari ini. Berani bertarung dengan surga. Keluarga Kekaisaran Feng. Yang disebut menyentuh dan menggerakkan seluruh tubuh. Jika itu adalah klan Dike pada zaman tertentu. Karena perubahan mereka hari ini, mereka akan hancur. Atau kemunduran. Itu akan membuat klan Dike bahkan bukan kaisar dalam kalender Yuantian. Bukankah itu pintar? Kesalahan dengan kepintaran. Meskipun semua ini hanyalah spekulasi, Qin Yichen masih tidak dapat menentukan apakah dewa di depannya adalah leluhur pertama yang sebenarnya dari klan Kaisar Ke. Dengan kata lain, perubahan dan penglihatan seperti apa yang diberikan celah ruang dan waktu yang mereka lintasi. Tapi Shen Kui benar, klan Kaisar Ke sudah sangat baik dengan situasi hari ini, dan seharusnya tidak mudah dipindahkan. Nenek moyang pertama memikirkannya.
Nenek moyang kedua Kaisar Ke juga menyatakan dukungannya, tetapi langsung berkata, namun, menurut catatan, leluhur pertama tidak akan lama tinggal di langit berbintang itu. Nanti, leluhur pertama pindah bersama nenek moyang Anda ke bintang lain. Qin Yichen juga bangkit dan berkata, tidak hanya itu, pengejaran pengadilan surgawi belum berakhir. Meskipun, mereka sudah kalah sekali. Dan Kun Yutian juga berkata dengan suara kental, kita bisa bertemu dengan leluhur pertama dari klan Kaisar Ke. Lalu mungkin celah waktu dan ruang itu akan memungkinkan kita untuk bertemu orang-orang kuat lainnya di era prasejarah. Anjing elang pemetik bintang tidak memiliki dukungan, tapi klan surgawi dari Raja Surgawi Timur, dan klan Wei Yang, dan klan Manhua tidak lemah di era primordial. Jika mereka ditemukan oleh mereka, tolong bantu dari klan mereka. Petik 2. Jadi, kita harus mencari bantuan dari orang yang sama. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Belum terlambat, ayo tinggalkan bintang ini sekarang. Dan mendengar ini, kedua sesepuh umat manusia pun bangkit. Ya, tidak hanya harus pergi dari sini. Mungkin mereka juga bisa menemukan nenek moyang umat manusia kita. Tidak hanya leluhur ras manusia, ras Bais, ras naga sejati, dan ras Feng, jika mereka bisa bertemu. Qin Yichen mengepalkan tinjunya. Untuk menjaga keadaan klan Kaisar saat ini, Shen Kui tidak berani mengubah apapun dengan mudah, meskipun ini hanya tebakan. Namun, suku-suku lain dan suku naga sejati, setelah lebih dari 200 juta tahun, direduksi menjadi sisa-sisa dan ditekan oleh 10.000 suku. Dan sekarang, Qin Yichen secara samar-samar mengetahui bahwa keberadaan mengerikan di balik malapetaka tahun itu adalah yang disebut Dewa Kuno. Jika saya benar-benar kembali lebih dari 200 juta tahun yang lalu dan memberitahu leluhur saya tentang bencana masa depan, dengan kekuatan nenek moyang Anda saat ini, dapatkah Anda mengalahkan dewa-dewa kuno pada saat itu? Bisakah itu mengubah nasib kehancuran rasial? Berpikir seperti ini, Qin Yichen memandang kedua tetua umat manusia, seolah-olah mereka memiliki keyakinan yang sama di hati mereka. Dengan cara ini, sekelompok cahaya ilahi, mendukung para dewa dan leluhur klan Kaisar, terbang, dan para dewa memandangi bintang-bintang yang telah ia huni selama bertahun-tahun, yang telah hancur dan semakin jauh, dengan ekspresi yang rumit. Akhirnya menghela nafas. Klan saya akan menjadi seorang kaisar di masa depan. Seberapa kuat dan heroik kaisar surga?